Halo guys. Halo cuy. Jadi kalau di channel Kamar 8 tuh intronya gitu. Oh. Halo guys. Halo cuy. Kalau gua gitu. Oh ya gitu ya. WhatsApp gitu. Roman santuy baik. Konten kali ini sangat berbeda ya. Jadi di konten kali ini kita pertama nggak ada Awak sebagai partner gua. Kedua nggak ada Ferdi sebagai kameramen. Dan kita kedatangan bintang tamu nih. Wah, silakan bintang tamu nih. Jadi gak enak nih Bung. Jadi nama gue Rena Wiljani cuy. Jadi gue itu satu SMA sama Dimas ini Jo. Nah, dia kan Kebetulan kita tetanggaan rumah satu komplek. Satu komplek. Jadi kita dekat. Hati. Waduh. Jadi menggelikan. Waduh cuy. Ini ada gimana nih? Ada sponsornya enggak nih? Ada dong. Waduh. Itu yang berbeda kali ini. Yang paling berbeda ya kan. Waduh. Kali ini konten kita ada sponsor. Ada sponsor. Waduh, mantap sekali. Sponsornya kopi Sweet Moon dari Kedai Samanta. Jadi kopi Sweet Moon ini coy, paling recommended lah ya. Signature dari Kedai Samanta ya kan? Iya. Waduh. Enak banget udah. No debat. Enak aja pokoknya. Jadi buat kalian ya kan, jadi Kedai Samanta ini berlokasi di Kandangan. Di Kandangan. Kalimantan, Hulu Sungai Selatan dan Kalimantan Selatan. Jadi kalau mau kirim-kirim ya kan bisa aja. Bisa. Karena ini tahannya berapa hari kira-kira Mas? Tahan 4 hari tahan. Kalau disimpannya bagus ya kan. Bener gitu. Simpan di air panas. Loh. Wah. Banyu ya. Jadi gimana? Kita minum dulu gak nih? Kita coba dulu Nah, ya kan. kita Tes, kita anaknya ngetes. Waduh. Anaknya kita langsung aja kita ngomong. Coba angkat nih. Gelas. Kelihatan gak ya? Ini namanya gelas. Dan di dalamnya udah ada es batu. Waduh. Jangan berharap sinematik Anda. Wah. Tidak ada di channel saya sinematik. Silakan Bung. Duluan nih. Saya duluan ya. Wow. Segar. Segar sekali. Kopi ini mengalihkan duniaku. Terima kasih Kedai Samanta. Islam agamaku, Sweet Moon kopiku. Silakan dicoba. Aduh. Gue mau coba juga dong. Bagaimana, Bung Reynal? Waduh, rasanya nggak ada bisa tergantikan. Waduh. Jadi ini kopinya dari kopi Pol Arabica ya kan? Iya, Arabica. Manisnya pas ya kan? Langsung aja ngalir sini. Keluar. Kopi Arabica, rasa enak. Kopi Arab Bika. Arab banget. Tidak mahal. Udah, nggak debat. Waduh. Jadi konten kali ini nih kita berbeda dari konten-konten biasanya. Kalau biasanya ya kan kita membahas tentang cerita horor, cerita-cerita mengerikan, walaupun tidak terlalu mengerikan. Yang penting horor. Yang penting horor. Ya kan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ada di lingkungan kita. Apa tuh? Di sekitar kita. Di sekitar kita. Apa tuh? Jadi kita kali ini gue temanya nih kayak ala podcast gitulah. Waduh. Tapi dengan kayak seadanya. Waduh, ada nggak apa-apa ya kan? Yang Ya. penting Iya. kita memberi masukan Iya. kepada orang banyak. Iya. Waduh. Record pakai HP, lighting pakai lampu, mikrofon gak ada. Yang penting bikin aja. Yang penting hayu. Kalau ada kemauan, hayu. Hayu. Waduh. Allahu Akbar. Jadi temanya apa nih Bu? Kali ini nih Bu? Sponsor aja kali ya. Sponsor. Haus soalnya saya nih. Ya kan. Aduh. Dimas Konton. Anjing gak. Enak banget ternyata guys. Kalau mau merokok nggak apa-apa Bu? Udah ya. Sweet Moon ini enak banget. Di sweet itu artinya manis, moon bulan. Jadi bulan yang manis. Jadi kabarnya Bung Reynal kalau kita minum 1 botol kopi sama teh ini itu pahalanya sama dengan 3 kali umroh. Waduh, gua kira 3 kali gelas susu. Sama dengan alimil kita dong. Tidak dong. Ternyata bukan. Jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas
masalah kenakalan remaja, kelakuan remaja. Waduh, kelakuan remaja yang seperti gimana sih nih? Yang dimaksud nih mengarah ke kiri apa ke kanan? Kalau kenakalan sudah jelas, sudah Kiri, jelas, ya. kiri. Tapi yang namanya kenakalan atau kebaikan itu kan tergantung, setiap orang punya standarisasi masing-masing, Iya, punya perspektif pastinya, sudut pandang masing-masing. Untuk Bung Reynal dulu nih. Ya nih, ya. Menurut Bung Reynal tuh kenakalan remaja itu dalam batas apa sih, dalam lingkup apa maksudnya? Entah itu seks bebas kah, atau minum-minuman keras, atau mabuk-mabukan, obat-obatan, atau bahkan merokok, atau keluar malam, bagaimana menurut Bung Reynal? Kalau menurut gua nih ya kan cuy, kalau kenakalan remaja itu cuy banyak sih. Kayak misalnya kan kayak keluar malam itu kayak orang tua kan kebanyakan menganggapnya kayak nggak baik cuy. Iya. Nah jadi kalau menurut gue ya keluar malam itu ya standar aja cuy, karena kan kalau kita yang umur segini nih ya santai aja cuy. Kalau memang anak-anak yang masih kecil yang di bawah umur mungkin itu masuk kenakalan remaja sih. Iya. Maksud kenakalan remaja juga itu kalau kayak kita nih kan umur di Teenager lah ya, di atas ya di atas lah. 18 lah. Ya. Nah, kalau ngerokok itu masih batas wajar. Iya. Kalau menurut gua. Iya. Nah, tapi kalau anak-anak yang di bawah 18 itu kan sekarang banyak nih, Bu. Kayak anak SD. Anak SD udah ngerokok, udah ngelem. Waduh. Ngeplay. Mending minum kopi sama teh. Waduh. Masuk lagi ya kan. Jadi gue kan ada mandian nih bareng teman-teman gue nih. Gue lihat itu kan anak-anak kecil semua nih. Iya. Karena jauh dari pengawasan orang tua ya kan. Kan di sungai nih pastinya nggak ada orang tua ya kan. Iya. Jadi dia kayak ngerokok santai. Oh, di pinggir sungai gitu ya? Iya. Dijadikan kesempatan. Iya. Karena jauh dari orang tua ya kan nggak ada yang ngawasin ya kan. Jadi anaknya tuh kayak bebas. Padahal nggak baik kalau ngerokok. Yang kayak anak kecil gitu maksudnya. Tapi kalau yang umuran kayak kita kan standar aja Jo. Tapi kalau untuk mabuk-mabukan kayak minum atau seks bebas itu udah lewat batas ya kan. Kalau menurut gua nih Jo, karena ini kan perspektifnya seorang Reynal. Iya, karena itu pendapat gua sih Jo. Tapi kalau di kota-kota besar itu Jo, mungkin itu anggap standar aja lah kayak klub malam minum. Udah hal yang bukan tabu. Bukan lagi hal yang tabu ya, udah lumrah ya gitu. Udah lumrah kayak seks bebas itu ya santai aja gitu sih Jo. Kalau standarisasi Bung Dimas nih gimana nih? Kalau gue pribadi ya kan. Jadi kalau menurut gue nih kan semuanya tuh kembali lagi pilihan orangnya masing-masing. Kalau dari sudut pandang gue nih, kalau ngerokok ya kita nggak bisa menutup mata lah anak kecil yang udah ngerokok kayak kata Bung Reynal tadi. Iya tuh. Mungkin ya begitulah adanya ya kan, walaupun sudah diberikan disclaimer atau segala macam. Jadi kalau menurut gue, kalau mau entah itu minuman, entah itu obat-obatan lagi, bikin ide obat-obatan itu sebenarnya obat loh, memang literally obat gitu loh, buat penyembuhan, tapi kan digunakan secara tidak wajar, tidak semestinya ya, tidak semestinya kan. Jadi kalau menurut gue semua itu sebenarnya kalau kita mau lihat ada sisi positifnya, entah itu minuman atau minuman beralkohol ya, atau seks bebas, ada sisi positifnya. Cuman apa bagaimana sisi positifnya nih apa nih? Dari seks bebas, dari minuman itu kan, kalau kita bicara anggur iya, kan tahu itu. Minuman beralkohol kan anggur itu kembali lagi ke dia kan sebenarnya jamu ya kan. Bagus loh sebenarnya. Banyak orang-orang tua zaman dulu, kakek gue dulu rutin kayak habis makan dalam sehari pasti ada 1 sampai 2 sendok minum anggur. Kan basicnya jamu memang jamu ya kan. Kalau herbal lah ya kan. Sudut pandang gue ya kan, kalau semua itu akan baik kalau ditempatkan di tempat yang semestinya. Nah itulah semestinya. Gue nggak mau menyalahkan kalau orang-orang yang ini minum negatif, nggak mau menyalahkan karena itu tergantung sudut
pandang masing-masing ya kan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kebanyakan remaja ya kan, karena mungkin orang berpikir oh ini kan jamu gitu loh, diminum ya orang berpikirannya jamu gitu. Lalu digunakan sebagai tidak benar secara tidak benar ya, secara berlebihan hingga mabuk-mabukan ya kan. Nah, yang jadi masalah ketika sudah masuk ke dalam situ, yang paling parah kita narkoba misalnya, narkoba obat untuk penyembuhan mungkin itu, entah obat batuk, kalau di luar negeri ya kan itu salah satu obat juga. Kayak nggak di luar negeri semuanya memang obat kan, kan yang dipakai obat. Jadi kalau lu nggak sakit gitu loh, ngapain maksudnya kalau ya, tapi itu udahlah kebutuhan orangnya kan. Ini yang lagi hype ya, dulu nih yang lagi hype itu obat tulang, apa itu namanya Jo? Apa? Bukan. Jinet. Nah, itu kan lagi hype juga tuh. Padahal itu sebenarnya obat tulang ya kan. Obat tulang ya, itu salah digunakan oleh anak-anak kayak kecil. Gak usah jauh-jauh lo kayak Lemfox. Lemfox ya kan. Ngelem loh, aturannya kan buat merekatkan sesuatu. Merekatkan iman. Tidak. Merekatkan sesuatu malah diisap bisa bikin mabuk. Banyak itu kalau di pinggir-pinggir jalan saya sering lihat kan kayak ngelem gitu ya kan. Tapi gue nggak tahu sih rasanya gimana juga. Jadi menurut Bung Dimas nih ya kan, apakah peran orang tua itu penting pada saat itu ya kan, atau harus mengawasi anaknya 24 jam kan nggak mungkin nih. Iya. Jadi gimana nih pendapatnya nih peran orang tua? Kalau peran orang tua kembali lagi sangat penting kalau menurut gue pribadi ya kan. Karena begini loh, kalau kita lihat culture kita di Indonesia itu, orang tua di Indonesia itu suka sekali mengkambing hitamkan sesuatu. Contohnya yang masih ada sampai saat ini kayak istilah mitos-mitos, nggak boleh keluar senja. Ini banget. Ngopi dulu. Anak senja ngopi. Kopinya dari Mata. Waduh, mantap banget. Ini udah 3/4 nih. Udah sekali umroh lah. Satu loli mil kita nih baru nih. Jadi kayak orang tua kita tuh kayak gue lihat di Indonesia nih kayak suka banget mengkambing hitamkan. Kayak contohnya tadi keluar pas maghrib katanya diculik kolong wewe lah, wewe gombel lah atau apalah itu namanya ya kan. Padahal kan intinya kalau maghrib harus di rumah, maksudnya kan biar enggak waktunya sholat, sholat itu udah mau malam ya kan, mandi dulu, istirahat dulu atau gimana, udah mau makan malam. Padahal intinya kenapa orang tua kita nggak terbuka aja gitu loh, maksud gue. Kalau ini udah maghrib, udah mau malam, masuk ke rumah, gak usah mengembel-embelkan sesuatu gitu maksudnya. Nah disitulah Bung, ini kan anak-anak sekarang itu kan agak memang kayak bandel istilahnya, kayak enggak gimana, mengasi apa itu namanya, mengasi kalau bahasa sini kan mengasi deh, ngeyel lah intinya. Nah gitulah. Jadi itu kan, jadi harus ditakuti oleh sesuatu dulu gitu. Nah ya itu baru bisa kayak takut dia baru mau. Dan itu sayangnya jadi budaya di tempat kita juga di Indonesia ini khususnya. Jadi budaya, malah jadi culture, malah jadi kebudayaan jatuhnya. Dan itu kayak berpengaruh ke sebagian besar pendidikan. Contohnya kayak tentang seks gitu loh. Seharusnya kalau ini kembali lagi menurut gue pribadi ya. Kalau tentang seks, kenapa kita nggak terbuka gitu loh sama anak, daripada kalau menurut gue mending anak itu tahu dari orang tuanya daripada tahu dari orang lain, karena bisa saja dari orang lain itu salah informasinya. Benar juga sih. Dari gue kalau di rumah gue ya kan, dari kecil gue udah dididik orang tua gue kayak gitu. Lu kalau ada, kata orang tua gue, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan seks, lu tanyain aja ke orang tua, jangan tanya ke orang lain. Nomor 1 tuh tanyakan ke orang tua. Karena kalau nanya ke orang lain,
bisa aja salah, bisa aja disesatkan gitu loh maksudnya. Karena kalau kita juga nggak tahu ya kan, bisa disesatkan karena kita nggak tahu, percaya aja ya sama omongan orang. Dan orang tua pun harus terbuka dengan itu. Kita nggak bisa memungkiri lagi kalau misalnya walaupun hal-hal yang berbau porno itu banyak disclaimernya di atas 18 tahun, di atas 21 tahun. Sekarang anak SD juga udah tahu bokep ya kan, udah bisa buka sendiri malah. Pastinya. Udah tahu kita zaman kita dulu bahkan sebelum teknologi kayak sekarang ya kan, bahkan udah tahu gitu, udah beredar. Maksudnya tuh kayak ini kita nggak bisa menutup mata anak sampai kapan kita menutup mata anak tuh, sampai kayak ntar aja lah dia tahu gitu. Sampai kapan? Kita nggak bisa selamanya sama anak ya kan. Kalau mungkin ada orang tuh yang berpikir ini masih saatnya dia masih anu lah, ibaratnya masih dekat, masih bisa dekat sama anak, masih nggak terlalu di luar. Tapi kan siapa tahu dia waktu kan dia bisa sekolah, bisa main. Kebanyakan sih anak gua homeschooling, masih dia nggak punya teman di luar. Iya pastinya ya kan? dong. Iya dong pastinya. Ya. Anak gua dijaga babysitter, masa dia mau sampai kuliah sampai SMA dijaga babysitter? Pasti ada kan interaksi antara orang luar. Pasti akan melakukan hal itu ya kan. Pasti akan tahu ya. Iya, pasti. Jadi lebih baik kita menurut gua bertahap ngasih taunya ya kan. Ini yang namanya ciuman, entah dia nonton dari film ya kan, nggak tahu ya. Ini yang namanya ya kan bertahap lah. Jadi bertahap. Jangan ditutupi lah, itu pasti hal yang sesuatu yang pasti akan tahu gitu, pasti akan terjadi gitu loh. Kalau nggak mati tiba-tiba dar. Kalau mati nggak bisa. Terus sama halnya kayak narkoba, kebanyakan kayak kenapa nggak dari dulu gitu loh, kita cuman banyak melihat disclaimer tentang peringatan tentang narkoba cuman kayak paling di baliho di televisi ya kan. Ya pasti itu. Kenapa nggak dari rumah dulu lah, dari tempat terkecil, dari lingkungan kita yang amat santuy. Dari lingkungan terkecil kita dulu, kita ini loh yang namanya narkoba. Kita nggak tahu loh kalau kita nggak menanamkan edukasi itu sejak dini. Bisa tahu, siapa tahu dia di luar dijejalin sama preman mungkin narkoba ya kan, nggak yang tahu gitu ya. Peran orang tua sangat penting. Sangat penting. Iya sih. Kalau nggak orang tua yang ngasih tahu ya kan, karena mungkin anak-anak sekarang nih penasaran ya kan. Jadi penasaran itu ingin mencoba sesuatu hal yang baru ya kan. Apalagi kalau teman-temannya udah ngerokok ya kan, pasti dia rasa pengen juga dong pastinya. Kayak ada rasa terbesit. Kalau menurut Reynal nih, menurut Bung Reynal ya. Dan sorry guys, Reynal ini biasanya dipanggil Inang ya. Waduh, jangan gitu. Gak apa-apa. Nama aku Inang, Cuk. Kalau menurut Inang nih, tentang orang yang merokok itu gimana? Sebenarnya sih kalau merokok itu ya, kalau menurut pandangan gue Cuk, sah-sah aja kalau di tempat yang benar. Nah, karena kan nih Cuk, sekarang nih Cuk, kayak orang tua itu aja Cuk, anaknya yang masih kecil ya kan, dia ngerokok dekat sama anaknya, padahal itu nggak bagus. Nah, kayak taman-taman bermain misalnya, yang harusnya tempat anak kecil ya. Ya, itu kesalahannya di situ sih. Kalau menurut gua itu aja kesalahannya. Tapi kalau ngerokok di sekitaran kita ngerokok juga ya kan, orang standar kita, umur kita, nggak apa-apa cuy, santai aja ya kan. Mungkin nggak ada efek apa-apa karena kan kita ngerokok semua kan. Gitu sih. Karena kan rokok itu yang berbahaya itu yang pasifnya, kayak anak-anak yang menghirupnya. Iya, kalau kitanya aja santuy bebas tuh. Gitu. Tapi sih nggak bisa dipungkiri ya kalau di negara kita sekarang ini, kalau kayak hal yang kayak rokok tuh masih berbau, masih tabu gitu. Masih ada yang mandang ngerokok kayak cewek aja masih banyak gitu loh yang tipenya bukan perokok gitu. Padahal apa yang salah dengan perokok ya kan? Padahal gue kasih tahu satu fakta nih, kita nggak usah ngomongin
jauh tentang legalisasi ganja aja dulu nih kan. Kita ngomongin apa yang dekat dengan kita dulu ya. Kita ya kan, sekeliling kita ada rokok aja yang walaupun udah legal tapi masih sering dipandang orang miring nih ya kan. Rokok itu salah satu penyuplai apa namanya? Pajak. Iya, pajak. Ada penopang ekonomi terbesar loh, salah satu di Indonesia ya kan. Kalau ini gue no offense ya, nggak ada maksud gue bukan niat menyerang. Kalau ada orang yang bilang ngerokok itu haram, tapi sekali lagi no offense ini menurut sudut pandang gue ya kan. Sedangkan negeri ini dibangun dari duit cukai rokok. Itu penyumbang terbesar ya. Rokok. Lalu lu bilang rokok itu haram. Terus berarti lu tinggal di negeri yang dibangun pakai duit haram. Waduh. Jangan. Gimana tuh? Tapi ya kan itu kayaknya kaum sebelah kanan banget. Kaum kanan banget yang bilang ngerokok itu haram ya. Udah, yang sekali lagi gue nggak ada maksud menyinggung ya. Iya, nggak ada itu menurut sudut pandang gue sendiri ya. Terus sebenarnya kalau rokok ya kan, rokok sebenarnya masih ini loh, masih bahaya junk food loh, masih bahaya makanan yang cepat saji. Kenapa kita nggak naruh disclaimer kayak orang mati sakit jantung atau karena gini loh siklusnya kan, orang pembunuh nomor 1 katanya jantung dan stroke. Orang paling banyak meninggal gara-gara jantung sama stroke. Dan biasanya itu disebabkan oleh obesitas disebabkan kebanyakan oleh junk food, oleh makanan cepat saji ya kan. Makanan yang tidak sehat. Kenapa pemerintah nggak ngasih disclaimer di makanan cepat saji? Maksudnya ini loh makanan bisa membunuh, bisa sakit jantung, bisa sampai mati gitu loh. Tapi malah dirokok gitu loh. Mungkin kalau menurut gue ya di rokok itu ya kan, mungkin foto-foto yang ditaruh itu buat anak-anak kecil supaya agak takut lah kalau dia merokok. Bisa jadi ya kan. Sebenarnya targetnya untuk anak kecil. Ya, cuman yang malah menelan informasi itu malah orang-orang tua dan cewek-cewek so cantik. Kontol. Iya cuy, ini cuy salah satunya lagi cuy. Kenapa sih cewek-cewek itu ya kan memandang kalau cowok perokok itu kayak nakal banget. Gitu. Gue jadi bingung cuy sebenarnya. Padahal merokok itu standar aja. Nggak nakal banget. Kalau kita bicara kebudayaan nih, kalau mengkretek itu sebenarnya salah satu culture orang Indonesia loh. Kita dari dulu suka mengkretek karena kita punya hutan bakau terbesar di dunia. Di dunia loh. Itu salah satu kebudayaan kita, tapi kenapa malah orang Indonesia tuh mandang miring soal itu. Mandang miring, salah satu potensi kita yang dipandang miring, dan itu pun berlaku juga terhadap ganja gitu loh. Udah lah, kita gak usah masuk ke ganja lah, karena itu kan masih ilegal di sini ya. Jangan coba minuman alkohol, jangan. Kalau nggak bisa nih, jujur gue bisa. Iya bisa ya. Iya. Sama. Gue aman. Sama gue juga nggak bisa. Cuman itu kan tergantung pandangan. Udah legal kok. Nih, tapi gini nih Bung Dimas. Kalau menurut pandangan gue ya kan, bukan pandangan sih. Karena ini kan gue sama teman-teman nih sering kayak naik ya liburan lah, kayak ke pantai, naik gunung ya kan. Pasti gue itu kayak gimana ya? Gue kirain kan teman-teman gue nggak bawa itu. Kalau ngerokok kan santai. Kalau kayak mabuk-mabukan itu kan, gue nggak bakal nih. Mudahan aja nggak sampai. Nah ya kan. Amin. Jadi gue kira nih teman-teman gue ini cuma santai-santai aja ya kan. Ternyata pada waktu itu nih bukan kesalahan sih Jo. Dia itu bawa minuman itu Jo. Katanya dia sih buat menghangatkan tubuh ya kan. Karena ya mungkin kalau itu kan di atas gunung ya kan, dingin, pantai ya kan ada angin berdebar ya kan. Jadi kalau menurut pandangan gue sih Cuk,
salahnya nggak salah juga kan, itu herbal jamu ya kan, buat menghangatkan tubuh memang katanya sih hangat, tapi kalau over minumnya ya kan bisa melayang. Iya itu sih minum entah kenapa ya, kalau orang mabuk minuman tuh rusuh biasanya, rusuh. Nggak kayak yang alami, nggak santai. Iya, nggak santai, jadi rusuh juga. Itu yang gue gak suka kalau orang udah mabuk. Nggak bisa nggak bisa kontrol. Jadi jatuhnya jadi rusuh aja gitu, jadi gak asik. Padahal kalaunya benar nih pemakaiannya memang kalau di agama kita nih ya kan, memang haram, memang dosa ya kan, namanya juga alkohol walaupun sedikit ya kan pasti juga dosa juga sebenarnya. Jadi menurut gue sih kalau salah juga nggak salah, kalau benar juga nggak benar. Jadi gitu. Tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang kan menganggap itu yang hal sepele, Cok. Kita kalau bicara dalam ranah agama nih ya kan, dalam agama kita lah, agama Islam ya, agama kami berdua, bukan untuk kalian. Jangan berat. Kalau kan kita kalau sesuatu yang haram itu bersifat fleksibel ketika kita terdesak. Kayak sesuatu yang haram, misalnya babi aja contohnya. Kalau kita terdesak seumpama di tengah hutan gak punya makanan yang lain, itu bisa jadi halal ya. Itu terdesak kondisinya. Nah, ini ketika di atas gunung, suasana lagi dingin, pengen menghangatkan badan. Kenapa nggak perlu pacar aja? Pilihannya, maksudnya itu tuh bukan ini loh, bukan sesuatu yang mendesak gitu loh. Kan kita bisa bikin wedang, bisa ya, selimut, bisa pakai selimut, bisa api unggun, bisa pakai api unggun gitu. Nggak terdesak kalau dalam agama ya kan. Tapi sudahlah, itu sudut pandang masing-masing. Mungkin hal yang lumrah lah di kota-kota besar ya kan. Jadi gimana ya Cuk, kalau gue di kota-kota besar itu Cuk, kayak obat-obatan itu juga hal yang lumrah sekali Cuk. Anak-anak pun, anak-anak yang seusia dini nih, kalau menurut gue ya kan, kayak misalnya anak pang aja nih yang di jalan-jalan, dia itu kayak minum-minuman obat itu santai aja, seks bebas juga santai gitu. Anak jalanan lah ya. Ya anak jalanan lah, kayak merokok, ngelem, kayak mabok, kayak mungkin mabok nggak ada duitnya ya. Nah kayak obat-obatan juga, kayaknya bagi mereka itu santai-santai aja ya kan. Jadi gimana ya, orang tuanya ini nih, apa masalahnya di mana? Jadi namanya juga kan anak jalanan ya. Iya, pasti kan ada orang tuanya dong. Iya. Kan kalau orang memilih ke jalanan, artinya dia kan udah istilahnya udah kabur dari rumah gitu loh, udah nggak mau di rumah. Kan namanya juga anak jalanan. Iya sih. Tapi kan bukan semua anak jalanan, pasti ada teman-temannya juga yang nggak full semua anak jalanan nih. Anggap gitu ya kan. Ada yang dari 10 ya 3 lah anak yang nggak jalanan banget. Waduh. Ada kelasnya. Ada kelasnya. Ada jalanan aja, ada jalanan banget. Ada jalanan. Siap Bang Jago. Gitu. Kalau nggak menutup kemungkinan juga loh anak jalanan itu ada ceweknya. Karena gue lihat di kota-kota besar itu kan ada ceweknya, malah ceweknya itu berpakaian yang ya minim lah. Ya kan, jadi kan itu bisa mengundang syahwat para kayak seperti kamu. Bisa. Kamu bisa. Nah jadi kan karena dia udah santai aja sama teman-temannya, bisa aja kan dia seks bebas sama teman, karena mungkin anak jalanan ya kan, kayak menganggap itu hal yang santai karena juga teman-teman ya kan, gitu sih. Ya namanya juga jalanan yang keras. Ya, ada yang bisa ngontrol keras. Tapi di luar semua itu sebenarnya ya kembali lagi ke tujuan awalnya ya kan, semua itu baik kok kalau ditempatkan pada tempatnya. Sebenarnya sih gitu ya Mas. Udah kayaknya segini aja dulu ya. Waduh, segini aja dulu. Aduh, gue mau mengolek lagi nih sebenarnya ke hal yang dalam lagi. Panjangan. Waduh, ya udah deh, kita minum dulu ya kan, tempat santai kita dulu senyap. Udah nggak sabar nih ngabisin kopi dari Asa Mata. Aduh, ya kan udah mantul
parah mantul bet mantul ya kan. Oh kalian juga bisa yang mau naruh iklan ya kan di konten Kamar 8 bisa kok, coba email aja tuh, ada emailnya di deskripsi. Renal Wilja juga punya channel by the way, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Ya dong pastinya Renal Wilja cuy. Buat kalian tadi yang mau iklan coba email aja. Akan kami iklankan secara tidak manusiawi, secara tidak masuk akal seperti kopi sama teh ini ya. Terima kasih buat Bung Reina. Ya, makasih juga buat Bung Dimas ya kan sudah bisa berhadir di kontennya sendiri. Anda dong yang datang sini. Terima kasih. Bye. Dadah. Dem. Berapa udah menitannya? Got 'em sick, ayy, yeah. Now I'm